teknik budidaya GAP, misalnya tanah lereng-lereng, kontur, juga memperhatikan prinsip-prinsip konservasi yang lebih baik. Kenapa demikian? Saya dari backgroundnya juga PSL, ekonomi sumber daya lingkungan. Jangan kau berikan itu racun ke dalam tanah sementara kita setiap hari menghasilkan produksi dari tanah itu. Demikian juga jangan menyiksa air dan memberikan dampak ke hilirnya. Kasihan orang-orang yang memanfaatkan air di bawah. Air jangan dicemari oleh bahan-bahan kimiawi. Itu prinsipnya. Maka materi hari ini bagaimana teknik pengendalian hama penyakit OPT yang ramah lingkungan untuk tanaman pangan. Yang pertama dimaksudkan untuk mengurangi dampak-dampak terhadap lingkungan udara, air, tanah, dan lainnya. Lebih memprioritaskan penggunaan bahan-bahan produk hayati yang bisa disediakan sendiri dari lingkungan sekitar, termasuk juga agensi hayati. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar ekosistem terjaga, rantai ekologi terjaga dengan baik. Di situ kan ada sistem makan-memakan waktu kuliah dulu ya. Tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, dan seterusnya. Yang berikutnya biodiversitas kita juga tetap terjaga. Kemudian jangan sampai ada residu pestisida di areal itu, termasuk di produknya. Artinya supaya kalaupun ada sangat minimal, karena sudah mengarah kepada pertanian bisa semi organik lebih bagus. Kalau full organik lebih bagus pula, karena ini manfaatnya juga bagi konsumen untuk sehat, gaya hidup sehat lifestyle-nya. Dengan menggunakan bahan-bahan ini biopestisida pasti hemat biaya, akan lebih murah. Dan bagaimana menekan hama penyakit di bawah batas ambang. Petani nanam setahun sekali ada hama penyakit. Nanam setahun 2 kali, IP 200 juga ada, IP 300 juga ada. Sekarang lagi gerakan besar-besaran IP 400. Setahun 4 kali panen, tanamnya bisa sekali. Salibu, teknik salibu, tanam sekali, panen 4 kali. Teknik Haston juga tanam sekali, panen 2 kali. Jajar Legowo memperbaiki sistem fotosintesis untuk pertanaman. Jadi kalau digabung sistem salibu ditambah sistem Haston ditambah sistem Jajar Legowo menjadi sahaja salibu, Haston, Jajar Legowo. Nah gitu-gitu misalnya. Ini kearifan lokal, silahkan variasi antar daerah, dan para peserta harus kreatif, inovatif, dan inspiratif mengembangkan hal-hal yang seperti itu. Yang bagus tetap memberikan kebaikan kita kepada alam dan lahan sekitar. Apa yang bisa kita berikan untuk diwariskan kepada anak cucu kita, jangan diracuni, tetapi juga mereka memberikan hasil kepada kita, kita nikmati. Nah itu yang menjadi tantangan. Maka saya minta pengendalian PHT, metode OPT ramah lingkungan, penggunaan biopestisida termasuk yang untuk pupuk ya, pupuk hayati, pupuk organik, ini menjadi gerakan. Tidak hanya slogan, tidak hanya proyek. Kalau proyek nggak sustain, tapi ini menjadi gerakan kesadaran bersama bagi semua pihak untuk mengejar itu. Contoh nanti Pak Prof mohon dikoreksi ini para narasumber, misalnya untuk mengendalikan insektisida serangga itu pakai bengkoang, pakai serai, sirsak, sirkaya, itu bisa, itu bahannya. Untuk lalat buah pakai kemangi, selase. Untuk masalah tikus itu rodensida menggunakan gadung, tanaman apa itu sejenis yang di tanah itu, umbi ada gadung yang beracun itu. Kemudian untuk keong-keong pakai daun apa itu, akar tuba, daun sabung. Kemudian juga kalau jamur-jamur pakai cengkeh sirih, serai, pinang, daun nimba pun juga bisa. Nah sejenis itulah teknik-teknik yang untuk tumbuhan. Untuk jenis hewan juga banyak.
Kemudian saya ulangi lagi, saya dapat ilmu dari Lampung, di PTP itu, kalau terjadi serangan ulat geraya, baik fase larva, telur, dan seterusnya, pakai itu abu skam, ditaruh di tanaman jagung itu, yang sering nyerang itu, lama-lama habis sendiri itu. Ternyata efisien dengan teknik abu skam. Nah, ditaruh di pohonnya, bisa habis semuanya. Jadi, walaupun dampaknya nggak langsung habis, beda dengan pestisida, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Di saat ini saya informasikan, pasti mengeluh di media ini banyak informasi saat ini harga pestisida kimia naik. Harga pupuk urea naik 2 kali lipat, betul. Tapi harga dunia lebih tinggi lagi, saya sampaikan. Harga urea komersial di dunia itu $1 atau hampir 14.000 atau 8 sekitar 0,8 ya, 8 berapa itu, sekitar 0,8 $0,9. Nah, di dalam negeri ini jauh lebih murah, 30%, lebih rendah dibanding harga dunia. Kemudian pestisida juga demikian. Hikmahnya apa? Musibah pandemi membawa berkah apa? Mengajarkan kita tolong gunakan pupuk berimbang, hemat-hemat jangan boros. Tambahnya apa? Gunakan pupuk organik, pupuk hayati. Hal yang sama dengan pestisida. Pakailah prinsip-prinsip dari narasumber yang akan diajarkan nanti. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Prof dan narasumber, salam sehat. Nanti karena para narasumber dan peserta dapat sertifikat Pak Menteri, sertifikat bukan sertifikat tanah ya, tapi sertifikat tanda mengikuti BIMTEK, nanti mohon itu diamalkan. Materi-materi ini dengan mudah bisa diterapkan di lapangan karena bahan-bahan ada di sekitar untuk biopestisida atau pengendalian UPT yang ramah lingkungan. Salam sehat buat kita semua, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau bahasa Sunda itu buah sukun di pasar Ramayana, atur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.